Menyelesaikan masalah atau soal cerita, kubus, dan balok. Mari simak cara penyelesaian soal cerita pada contoh berikut ini agar kalian dapat memahami cara menyelesaikan masalah kubus dan balok. Contoh pertama, sebuah akuarium berbentuk balok dengan ukuran panjang 90 cm, lebar 50 cm, dan tinggi 70 cm diisi air sampai penuh. Air di dalam akuarium tersebut kemudian diambil hingga tinggi air menjadi 40 cm. Berapa besar perubahan volume air di akuarium tersebut? Mari kita buat penyelesaiannya. Agar lebih mudah memahami soal cerita pada contoh ini, saya akan memberikan sebuah gambaran sehingga bisa lebih kalian pahami. Yang pertama, terdapat sebuah akuarium, di mana akuarium itu bentuknya adalah balok dengan ukuran 90 cm kali 50 cm dan tingginya 70 cm. Akuarium ini berisi air. Air di dalam akuarium ini berisi penuh. Nah, seperti ini. Jadi penuh dengan air. Kemudian air di dalam akuarium ini diambil hingga tinggi airnya menjadi 40 cm atau apabila digambarkan kurang lebih seperti gambar yang kedua. Nah, pada gambar kedua ini contoh penggambaran air di dalam akuarium yang telah diambil sehingga tingginya menjadi 40 cm. 40 di sini adalah tinggi air. Nah, ini keadaan awal saat akuarium berisi air hingga penuh, dan ini adalah keadaan akhir saat air telah diambil sehingga tinggi air tersisa tingginya menjadi 40 cm. Yang harus kalian ingat, air adalah zat cair yang bentuknya menyerupai bentuk wadahnya. Saat air dimasukkan ke dalam botol, bentuknya mengikuti bentuk botol. Saat dimasukkan ke dalam gelas, bentuk air seperti gelas. Dan saat dimasukkan ke dalam akuarium yang bentuknya seperti balok, maka bentuk airnya pun akan mengikuti bentuk balok. Jadi untuk mengetahui perubahan volume air dalam akuarium, maka kita harus tahu dulu volume air mula-mula atau volume air awal dan volume air setelah diambil, volume air akhir. Karena bentuk air di dalam akuarium ini berbentuk balok, maka untuk menghitung volume awal air, karena kita harus menghitung volume air di awal ya, maka untuk menghitung volume air awal kita dapat menggunakan volume balok, yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Volume awal di sini saya misalkan sebagai V1 atau volume 1. Berapakah panjangnya? Panjangnya adalah 90 cm, lebar 50 cm, dan tingginya 70 cm. Karena air terisi penuh, maka ukurannya sama seperti ukuran balok. Tinggal kita kalikan 90 kali 50 kali 70. Jika kalian kalikan dengan benar, maka akan diperoleh 315.000 cm kubik. Jangan lupa ya, volume ada pangkat 3 satuannya, cm kubik. Volume air awal saat akuarium terisi penuh dengan air sudah kita peroleh, yaitu 315.000 cm kubik. Nah, selanjutnya kita hitung volume air di akhir, yaitu setelah airnya diambil hingga ketinggian air menjadi 40 cm. Kita misalkan sebagai volume 2. Nah, bagaimana bentuk air setelah diambil? Bentuknya juga menyerupai balok, hanya saja tingginya yang berbeda. Jadi volumenya pun kita hitung menggunakan volume balok. Kalian tentu masih ingat volume balok ya? Panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan panjangnya berdasarkan gambar 90 cm, lebarnya 50 cm, tingginya. Nah, berapa tingginya? Kita pakai yang 70 cm apa yang 40 cm? Ayo, yang mana yang kita pakai?
Ingat, yang kita hitung volume air, maka tingginya adalah tinggi air. 70 itu adalah tinggi balok. Sementara tinggi air adalah yang 40 cm. Sehingga tinggi yang kita gunakan di sini adalah 40 cm. Mungkin kalian bertanya, tapi di awal tinggi air untuk menghitung volume air awal kita pakainya 70. Kenapa kok yang kedua pakainya 40? Karena di awal air terisi penuh sehingga tinggi air sama dengan tinggi balok, yaitu 70 cm. Sementara yang kedua airnya sudah berkurang, udah diambil. Tinggi air tidak sama lagi dengan tinggi balok. Tinggi balok 70, tinggi air 40 saja. Yang kita hitung volume air, makanya di sini pakai 40. Sedangkan di awal pakai yang 70. Semoga bisa dipahami ya. Selanjutnya tinggal kita kalikan. 90 dikali 50 dikali 40, jika dikalikan dengan benar akan kalian peroleh 180.000 cm kubik. Untuk mengalikannya kalian tentu tahu ya. Kalikan dulu 90 kali 50, hasilnya kalikan lagi dengan 40. Sehingga diperoleh 180.000 cm kubik. Volume air mula-mula sudah kita ketahui, volume air akhir setelah diambil sudah kita ketahui. Selanjutnya kita cek apa yang ditanyakan tadi. Yang ditanyakan adalah besar perubahan volume air di akuarium itu. Perubahan volume air. Nah ini. Besar perubahan volume air dapat kita hitung dengan cara volume mula-mula atau volume awal dikurang volume akhir. Jadi perubahan volume. Mula-mulanya segini, akhirnya segini. Perubahannya berapa? Kita kurangkan aja yang mula-mula dikurang yang akhir. Volume 1 dikurang volume 2. Tinggal kita ambil. Volume satunya 315.000 cm kubik dikurangi volume yang keduanya adalah 180.000 cm kubik. Kita kurangkan, jika kalian kurangkan bersusun ke bawah dengan benar, akan kalian peroleh hasilnya 135.000 cm kubik. Nah inilah besar perubahan volume air di akuarium itu. Tinggal kita buat kesimpulannya. Jadi perubahan volume air di akuarium itu adalah 135.000 cm kubik. Nah seperti inilah caranya. Atau kalau kalian pengen cara ringkasnya juga bisa nih. Perubahan volume air itu adalah sebanyak bagian yang kosong, bagian yang diambil pada akuarium ini. Bagian yang diambil itu adalah sebesar nih tinggi yang kosong. Tinggi balok 70, yang terisi 40, otomatis yang kosong tingginya adalah 30. Panjang dan lebarnya masih sama seperti panjang lebar balok karena dia di akuarium yang sama. Jadi kalian bisa hitung juga apabila tanpa cara ini, cara alternatif yang kedua ya, perubahan volume air itu bisa dihitung dengan menghitung volume akuarium yang kosong, yaitu panjang kali lebar kali tinggi, dengan memasukkan tingginya sebesar 70 kurang 40, 30 cm. Nah panjangnya 90, lebarnya 50. Nanti kalau kalian kalikan dan hitung hasilnya akan kalian peroleh 135.000 cm kubik juga. Nah kalian boleh menggunakan cara seperti yang pertama ini, yaitu dengan menghitung volume awal dulu, hitung volume akhir, baru menghitung perubahan volume air dengan mengurangkan volume awal dikurang volume akhir, sehingga diperoleh besar perubahan volumenya adalah 135.000 cm kubik. Atau kalian boleh juga menggunakan cara yang kedua seperti yang saya sebutkan tadi. Seperti itulah cara menyelesaikan soal cerita pada contoh 1 ini. Ada banyak sekali soal cerita yang berkaitan dengan kubus dan balok. Saya masih punya contoh soal lainnya beserta cara penyelesaiannya. Agar kalian lebih paham cara menyelesaikan masalah kubus dan balok, silakan simak contoh soal berikutnya beserta cara penyelesaiannya pada contoh 2 berikut ini. Sebelum saya berikan contoh yang kedua, ayo yang belum subscribe dulu ya untuk mendukung channel ini. Contoh kedua, sebuah kubus mempunyai volume 27 cm kubik.
Jika panjang rusuk kubus diperbesar 3 kali panjang semula, tentukan volume kubus yang baru. Kalau di contoh 1 tadi kita diberikan soal tentang balok, di contoh kedua ternyata kita bertemu soal tentang kubus. Kita buat penyelesaian dari soal ini. Dari soal kita memperoleh informasi yang diketahui yaitu volume. Volume kubus 27 cm kubik. Jika panjang rusuk kubus diperbesar 3 kali panjang semula, tentukan volume kubus yang baru. Jadi yang ditanya juga volume, yang diketahui volume, yang ditanya volume. Apa bedanya? Bedanya volume yang ditanya adalah volume yang baru setelah panjang rusuk kubus itu diperbesar 3 kali panjang semula. Jadi ada 2 volume. Kita bedakan di sini, volume sebelum diperbesar kita sebut sebagai V1. Kemudian yang ditanya kita misalkan sebagai V2, volume yang baru V2, yaitu di mana volume yang kedua ini adalah volume setelah rusuk kubus itu diperbesar 3 kali panjang semula. Kemudian kita buat jawabannya. Yang ditanya adalah volume kubus yang baru. Kalian tentu masih ingat bagaimana cara menghitung volume kubus. Volume suatu kubus dapat dihitung dengan aturan V sama dengan S pangkat 3, di mana V adalah volume dan S adalah panjang rusuk kubus. Bagaimana kita bisa menentukan volume kubus yang baru? Ya, sementara panjang rusuknya saja kita tidak tahu. Kita hanya tahu panjang rusuknya 3 kali panjang rusuk semula. Panjang rusuk semula berapa? Juga tidak diketahui. Bagaimana kita mau tahu panjang rusuknya setelah diperbesar, sementara panjang rusuk awalnya saja kita tidak tahu. Kita hanya diberi informasi volume awalnya itu adalah 27 cm kubik. Nah, dengan memanfaatkan informasi yang diketahui ini, kita cari panjang rusuk awal. Panjang rusuk awal yang volumenya itu 27 cm kubik. Nah, di sini kita manfaatkan menggunakan volume 1 sehingga kita misalkan sebagai V1 dan S-nya atau rusuknya sebagai rusuk 1. Sebelum diperbesar maksudnya. Volumenya kita masukkan di tempat volume, karena yang diketahui volume kita ganti volumenya 27. S panjang rusuk belum diketahui, tetap kita tuliskan S1 pangkat 3. Nah, kemudian bagaimana menghitung atau menentukan panjang rusuknya ini? Apabila pangkat, tentu kalian masih ingat ya, pangkat apabila kita ingin menghilangkan pangkat, maka di ruas lain kita ubah menjadi bentuk akar. Pangkat 3 maka menjadi akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 27. Nah, jadi karena di sini pangkat 3, maka di sini bentuk akarnya akar pangkat 3, dan di sini nggak pakai pangkat lagi. Kita hilangkan pangkatnya ya. Berapakah akar pangkat 3 dari 27? Tahukah kalian berapa akar pangkat 3 dari 27? Cari bilangan yang apabila dipangkatkan 3 hasilnya 27. Misal 2 pangkat 3. Apa artinya 2 pangkat 3? 2 kali 2 kali 2. Berulang 3 kali. 2 kali 2, 4 dikali 2 hasilnya adalah 8. Bukan 27. Kita coba 3. Harus pangkat 3 ya di sini karena yang kita cari adalah akar pangkat 3. Kita pangkatkan 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kita kalikan berulang sebanyak 3 kali. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. Hasilnya sama, 27. Berarti akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Karena 3 pangkat 3 hasilnya 27. Dengan demikian kita peroleh S1-nya bernilai 3 cm. Nah, kita sudah menemukan panjang rusuk awal. Lalu berapa panjang rusuk yang baru? Panjang rusuk yang kedua, yang setelah diperbesar. Dari soal kita peroleh informasi panjang rusuk kubus diperbesar 3 kali panjang semula. Berarti S2-nya 3 kali panjang rusuk semula, 3 kali dari S1. Karena S1 tadi rusuk mula-mula. Tinggal kita ganti S2 sama dengan 3 kali panjang rusuk mula-mula adalah 3 cm. Kita ganti dengan 3.
Sehingga kita peroleh S2 sama dengan 3 kali 3, 9 cm. Panjang rusuk yang kedua sudah kita peroleh. Dengan begitu kita dapat menghitung volume kubus yang baru, V2. Volume kubus yang baru, karena dia kubus maka dihitung dengan aturan S pangkat 3. Dengan S-nya adalah S yang kedua, panjang rusuk yang baru yang telah diperbesar. V2 sama dengan berapa S2-nya? S2-nya 9 pangkat 3. Apa artinya 9 pangkat 3? 9 kali 9 kali 9. Diperoleh V2 9 kali 9 81. 81 kali 9 729 cm kubik. Nah, yang ditanyakan sudah kita peroleh volume kubus yang baru yaitu 729 cm kubik. Tinggal kita buat kesimpulan. Jadi volume kubus yang baru adalah 729 cm kubik. Nah, seperti inilah cara menyelesaikan soal cerita pada contoh 2 ini. Bagaimana? Bisa dipahami? Kalau kalian masih kesulitan, boleh kalian putar ulang kembali supaya bisa lebih kalian pahami. Nah, saya masih punya contoh soal lainnya nih yang berkaitan dengan kubus dan balok. Yuk simak contoh soal selanjutnya. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Sebuah wadah berbentuk balok dengan ukuran 9 cm kali 7 cm kali 6 cm berisi minyak penuh. Minyak tersebut akan dipindahkan ke dalam kubus-kubus kecil yang panjang rusuknya 3 cm. Berapa banyak kubus kecil yang dibutuhkan? Kita buat penyelesaiannya. Dari soal cerita pada contoh 3, kita dapat menemukan unsur yang diketahui. Yang pertama, kita ketahui ada sebuah balok berukuran 9 cm kali 7 cm kali 6 cm. Yang harus kalian tahu, apabila disebutkan balok berukuran seperti ini dalam bentuk perkalian, itu artinya yang pertama adalah panjang, yang kedua lebar, yang terakhir tinggi. Panjang kali lebar kali tinggi. Jadi panjangnya 9, lebarnya 7, dan tingginya 6 cm. Kemudian dari soal kita juga memperoleh informasi ada sebuah kubus kecil dengan panjang rusuknya 3 cm. Kemudian yang ditanyakan dari soal, berapa banyak kubus kecil yang dibutuhkan atau yang diperlukan apabila minyak yang ada di dalam balok dipindahkan ke dalam kubus-kubus kecil itu. Perhatikan permasalahan yang diberikan. Balok berisi minyak, isi. Kemudian isinya dipindahkan ke dalam kubus kecil. Berarti kubus kecil pun akan diisi. Jadi permasalahan atau permasalahan yang diberikan dari soal cerita ini berkaitan dengan isi. Kalau isi, maka apa yang akan kita hitung? Isi adalah nama lain dari volume. Karena berkaitan dengan isi berarti berkaitan dengan volume. Maka yang akan kita hitung adalah volume. Volume apakah yang akan kita hitung? Volume balok dan volume kubus. Karena pada soal cerita ini yang dibahas adalah kubus dan balok. Nah, kemudian berapa banyak kubus kecil yang dibutuhkan? Banyak kubus kecil yang dibutuhkan nanti akan kita hitung dengan cara-cara yang akan saya sampaikan pada penyelesaiannya. Kita buat dulu jawab. Yang pertama yang harus kita hitung adalah volume balok. Masih ingat kalian bagaimana menghitung volume balok? Volume balok dihitung dengan aturan panjang kali lebar kali tinggi. Berdasarkan soal, kita peroleh panjangnya 9, lebar 7, dan tinggi 6. Sehingga 9 kali 7 63 dan dikali 6 kita peroleh
378 cm kubik. Nah, ini dia adalah volume balok. Nah, selanjutnya setelah volume balok, kita tentukan kembali volume kubus. Volume kubus dapat kita hitung dengan aturan S pangkat 3, di mana S adalah panjang rusuk kubus. Kemudian kita tentukan volumenya. Volume kubus belum diketahui, tetap V. S panjang rusuk kubus, panjang rusuknya adalah 3. Kita pangkatkan 3 karena sesuai aturan volume kubus itu dipangkatkan 3. 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3, berulang sebanyak 3 kali karena dipangkatkan 3. 3 kali 3 9, dikali 3 27 cm kubik. Volume balok sudah kita peroleh, kemudian volume kubus juga sudah kita tentukan. Lalu yang terakhir kita akan tentukan banyak kubus yang diperlukan, banyak kubus kecil yang diperlukan. Bagaimana menentukan banyak kubus kecil yang diperlukan? Banyak kubus kecil yang diperlukan dapat kita peroleh dengan cara volume balok dibagi volume kubus. Karena pada soal, minyak yang berada di dalam sebuah balok besar dipindahkan ke dalam kubus kecil. Jadi dibagikan ke dalam kubus-kubus kecil yang berukuran sama. Sehingga banyak kubus kecil yang diperlukan dapat ditentukan dengan aturan volume balok dibagi volume kubus. Volume balok tadi sudah kita hitung, kita peroleh 378 dibagi volume kubus VK 27 cm kubik. Jika kalian bagi bersusun dengan benar, 378 dibagi 27 akan kalian peroleh 14. Nah, inilah banyak kubus kecil yang diperlukan. Jadi caranya yang pertama tentukan dulu volume balok, tentukan lagi volume kubus, kemudian tentukan banyak kubus kecil yang diperlukan dengan cara volume balok dibagi volume kubus. Nah, seperti itu caranya. Nah, selain cara ini, sebenarnya kalian dapat juga menggunakan cara ringkas seperti yang saya buat. Nah, ini cara ringkasnya. Saya tidak perlu menghitung volume balok dulu, volume kubus dulu, baru terakhir seperti ini. Nggak perlu. Saya langsung ke langkah akhir. Nah, ini cara ringkasnya. Apabila kalian sudah memahami maksud soal itu seperti apa. Jadi tujuan dari soal ini kan menanyakan banyak kubus kecil yang diperlukan. Untuk tahu banyak kubus kecil yang diperlukan, caranya yaitu dengan membagi volume balok dibagi volume kubus. Tanpa dicari satu-satu, boleh mencari langsung kita tuliskan sekaligus di sini. Volume balok panjang kali lebar kali tinggi dibagi volume kubus S pangkat 3, rusuk pangkat 3. Panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 9 kali 7 kali 6 cm. Sementara panjang rusuk kubus yang dimaksud adalah 3 cm. Kita pangkatkan 3. Kemudian kita jabarkan 9 kali 7 kali 6. 3 pangkat 3 kita jabarkan menjadi 3 kali 3 kali 3. Lalu kita sederhanakan. Nah, di sini saya menggunakan konsep penyederhanaan seperti penyederhanaan pecahan. Jadi angka yang berada di pembilang di bagian atas dibagi dengan angka yang berada pada penyebut. Kita pasangkan satu di atas dan satu di bawah. Contohnya seperti ini. 9 dan 3 sama-sama bisa dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 9 dibagi 3 kita peroleh 3. Kemudian ada lagi yang bisa kita pasangkan, 3 dan 6 sama-sama bisa dibagi 3. Kita peroleh 1, 6 dibagi 3 diperoleh 2. Apakah masih ada lagi? 7 dan 3? Nggak bisa ya, karena 3 bisa dibagi 3, 7 nggak habis dibagi 3. Maka tidak bisa kita pasangkan. Yang bisa adalah 3 dan 3, sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3 1, 3 dibagi 3 juga 1. Nah, sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa kita sederhanakan, selanjutnya tinggal kita kalikan. Yang atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 7, 7 dikali 2, 7 kali 2, 14. Per yang bawah, 1 kali 1 kali 1 per 1. Sehingga 14 per 1 sama dengan 14.
Jadi kita peroleh hasilnya juga 14. Nah, sekarang amati. Menggunakan cara ini kita peroleh hasil 14. Pakai cara awal tadi pun hasilnya juga sama. Nah, ini sama, hasilnya sama-sama 14. Bedanya cara yang ini lebih ringkas, sedangkan cara yang ini lebih terperinci, dibuat satu per satu. Nah, cara mana yang harus kalian gunakan? Itu terserah. Kalian paham cara yang mana, mudah cara yang mana yang lebih kalian pahami, pakailah cara penyelesaian itu. Nah, seperti itu caranya. Nah, selanjutnya saya punya satu contoh soal terakhir yang berkaitan dengan soal cerita kubus dan balok. Yuk simak contoh soalnya. Contoh keempat. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi balok adalah 4:3:5. Jika volume balok adalah 3.840 desimeter kubik, berapakah luas permukaan balok tersebut? Soal seperti contoh 4 ini sangat sering sekali muncul. Jadi di soal itu biasa diberikan perbandingan dari panjang, lebar, dan tingginya. Nah, bagaimana menyelesaikan soal seperti ini? Kita buat penyelesaiannya. Kita tuliskan informasi yang diketahui dari soal. Yang pertama yang kita ketahui adalah perbandingan panjang, lebar, dan tinggi. Panjang banding lebar banding tinggi. Perbandingannya adalah 4:3:5. Selain itu diketahui pula volume. Volume balok itu adalah 3.840 desimeter kubik. Kemudian dari soal yang ditanyakan adalah luas permukaan balok itu. Berapakah luas permukaannya? Kalian tentu masih ingat bagaimana cara menghitung luas permukaan balok. Luas permukaan balok dapat dihitung dengan aturan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, untuk menghitung luas permukaan ini, kita harus tahu berapa ukuran panjang, ukuran lebar, dan berapa ukuran tinggi dari suatu balok. Nah, dari contoh 4 ini, apakah kita sudah mengetahui panjang, lebar, dan tinggi balok? Yang diketahui hanya perbandingannya. Perbandingan itu bukan nilai sebenarnya. Lalu apabila perbandingannya seperti ini, berapakah panjangnya, berapakah lebarnya, dan berapakah tingginya? Kita belum tahu, kita hanya diberi perbandingan. Jadi, untuk mengetahui besar, panjang, lebar, dan tinggi sebenarnya, kita misalkan ini kita kalikan dengan suatu bilangan. Jadi perbandingan ini kita kalikan dengan suatu bilangan. Misal di sini saya kalikan dengan bilangan X. Kita kalikan dengan X. Apabila kita kalikan dengan X, maka semuanya secara adil kita kalikan dengan X. 4 dikali X, 4X, 3 dikali X, 3X, 5 dikali X, 5X. Sehingga bisa kita misalkan, di sini kita misalkan panjangnya atau P sama dengan 4X, kemudian lebar 3X, dan tinggi 5X. Berapa nilai X? Kita tidak tahu berapa nilai X. Bisa saja 1, 2, 3, atau berapa. Untuk menentukan nilai X, maka kita dapat memanfaatkan informasi yang diketahui. Satu-satunya yang bisa kita manfaatkan adalah volume. Jadi kita maksimalkan penggunaan volume untuk menentukan nilai X. Karena apabila nilai X diketahui, maka kita dapat menentukan ukuran panjang, lebar, dan tinggi balok sebenarnya. Kita manfaatkan volume. Volume balok biasa dicari dengan aturan panjang kali lebar kali tinggi. Kita masukkan volume sesuai tempatnya, volume di sini. Volumenya adalah 3.840. Kita ganti volume dengan 3.840. Jadi kuncinya yang diketahui kita ganti dengan nilai sebenarnya menggunakan metode substitusi. P, berapakah nilai P? P 4X, L 3X, dan T 5X. 4X kali L-nya 3X dan T adalah 5X. Kemudian kita sederhanakan, di sebelah kiri tetap 3.840,
Kemudian bagian ruas kanan kita kalikan. 4 kali 3, 12. 12 kali 5, 60. Kemudian X kali X, X pangkat 2 dikali X menjadi X pangkat 3. Kita tinggalkan variabel X di sebelah kanan, kemudian 60-nya kita kumpulkan dengan yang sesama konstanta. Sehingga di sini menjadi 3840 dibagi 60. Awalnya tadi 60 kali X pangkat 3 dipindah menjadi pembagian ya. Disederhanakan, sama-sama bagi 10, nolnya kita coret. Kemudian di ruas kanan X pangkat 3, di ruas kiri kita bagi 384 dibagi 6. 384 dibagi 6 kita peroleh 64. Hampir selesai, hampir ketemu nilai X. Hanya saja di sini ada pangkat 3. Di bagian sini maksudnya. Kita hilangkan pangkat 3-nya. Kalian tentu masih ingat kebalikan dari pangkat. Kebalikan dari pangkat adalah akar. Sehingga apabila pangkatnya kita hilangkan hanya X saja, maka di ruas kiri menjadi akar pangkat 3 dari 64. Kita cari berapa akar pangkat 3 dari 64. Berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 64. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Bukan 64. Kalau gitu jawabannya bukan 2. Kalau kalian coba 4 pangkat 3, 4 kali 4 kali 4. Berulang 3 kali ya, karena pangkat 3. 4 kali 4, 16. 16 dikali 4, 64. Nah, 4 pangkat 3 hasilnya 64. Dengan begitu, akar pangkat 3 dari 64 nilainya adalah 4. Nilai X sudah kita temukan. Nah, kemudian nilai X ini kita substitusi supaya kita tahu nilai panjang, lebar, dan tinggi. Panjang atau P adalah 4X. Kita substitusi 4X artinya 4 kali X. X-nya kita ganti dengan nilai X sebenarnya. X-nya adalah 4. Kita ganti X dengan 4. Sehingga menjadi 4 kali 4. P sama dengan 4 kali 4, 16 desimeter. Nah, selanjutnya lebar L sama dengan 3X. Kita ambil dari sini ya, L 3X. Kita ganti nilai X-nya 3, tetap 3, X-nya adalah 4. Sesuai nilai yang kita peroleh. 3 kali 4, 12 desimeter. Terakhir adalah tinggi. Tingginya 5X. Artinya 5 kali 4. 5 kali 4 sama dengan 20. Tingginya 20 desimeter. Nah, sekarang kita sudah mengetahui nilai panjang, lebar, dan tinggi sebenarnya. Panjang 16, lebar 12, dan tinggi 20. Apakah sudah selesai? Belum, jangan lupa dengan apa yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah LP, luas permukaan. Kita lanjut mencari luas permukaan. Luas permukaan balok dapat dihitung dengan aturan 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. Tinggal kita substitusi, kita ganti nilai yang diketahui. LP belum diketahui, maka tetap LP. 2 tetap 2 dikali P. P-nya kita ganti dengan nilai sebenarnya. P-nya adalah 16. 16, PL artinya P kali L. Dikali L, L-nya 12. Ditambah PT, P kali T. 16 kali T-nya 20. Ditambah LT, L kali T. 12 kali 20. Nah, selanjutnya mana yang kita kerjakan lebih dulu? Ada tanda kurung, ada perkalian, ada penjumlahan. Tentu saja yang kita selesaikan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yang di dalam kurung ada 16 kali 12 ditambah 16 kali 20 ditambah 12 kali 20.
Ada perkalian dan ada penjumlahan. Mana yang kita dulukan? Dahulukan perkalian. Jadi menjumlahnya terakhir, dikali dulu yang di dalam kurung. Ini tetap 2 kali 16 kali 12, kita peroleh 192. Tambah 16 kali 20, 320. Ditambah 12 kali 20, 240. Nah sekarang bentuknya menjadi 2 dikali 192 tambah 320 tambah 240. Kalau sudah seperti ini, mana yang kita selesaikan lebih dulu? Ada perkalian, ada tanda kurung. Tentu yang dikerjakan lebih dulu adalah yang di dalam kurung, yaitu penjumlahan. Kita jumlahkan yang di dalam kurung. Perkaliannya tetap 2 kali 192 ditambah 320 ditambah 240. Jika kalian jumlahkan dengan benar akan diperoleh 752. Baru terakhir kita kalikan 752 dikali 2. Sehingga diperoleh 1504 desimeter kuadrat. Nah inilah dia luas permukaan balok yang dimaksud. Jadi luasnya adalah 1504 desimeter kuadrat. Jangan lupa satuannya ya. Kalau volume pakai kubik, kalau luas pakai kuadrat pangkat 2. Nah, seperti itulah cara menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan kubus dan balok. Demikian penjelasan tentang cara menyelesaikan masalah atau soal cerita yang berkaitan dengan kubus dan balok. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.